Bukan sekedar omon-omon, persetujuan RUU perampasan aset butuh keberanian politik DPR. Pengamat hukum dan pembangunan Universitas Airlangga Harjuno Wiwoho menilai persetujuan pengesahan RUU tentang perampasan aset membutuhkan keberanian politik dan kolaborasi yang nyata dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, kata dia, rencana implementasi mekanisme non-conviction based as forfeiture atau perampasan aset tanpa pemindahan melalui pengesahan RUU perampasan aset di Indonesia bukan hal yang mudah. Kami terus mendorong political will DPR agar segera menyetujui pengesahan RUU perampasan aset tersebut menjadi UU, kata Harjuno dalam keterangan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024. Dia menilai masyarakat memandang instrumen RUU perampasan aset sebagai langkah strategis untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, terutama dalam kasus yang pelaku sulit dijerat melalui proses hukum pidana konvensional. Untuk itu, ia mengatakan RUU perampasan aset sangat penting sebagai rancangan regulasi khusus untuk NCB yang terpisah dari kerangka hukum pidana seperti UU Tindak Pidana Korupsi. Apalagi mekanisme NCB digabungkan dengan UU Tipikor, dirinya berpendapat akan ada potensi terjadinya tumpang tindih yang kemungkinan menghambat implementasi NCB. Oleh karena itu, kata dia, aturan khusus akan memberikan kejelasan hukum dan memudahkan implementasi, terutama untuk beberapa kasus yang pelaku tidak dapat dituntut secara pidana karena meninggal dunia atau kurangnya alat bukti. Dalam konteks ini, NCB memungkinkan negara tetap dapat merampas aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tanpa harus melalui proses pidana, ucap dia. Harjuno juga menggarisbawahi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam penerapan RUU perampasan aset nantinya, terutama resistensi dari sektor politik dan birokrasi. Menurut dia, tidak sedikit kasus korupsi melibatkan para aktor kuat di ranah politik dan birokrasi, sehingga diperlukan keberanian dan komitmen yang besar untuk mendorong instrumen tersebut. Selain itu, kata Harjuno, pengawasan yang ketat dan transparansi menjadi kunci untuk memastikan penerapan NCB tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap menghormati hak properti pihak ketiga yang tidak terlibat. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar aset hasil korupsi sering disembunyikan di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat perjanjian bantuan hukum timbal balik dengan negara lain. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah berhasil memanfaatkan NCB untuk memulihkan aset koruptor yang disembunyikan di luar negeri. Indonesia perlu belajar dari mereka, kata Harjuno. Maka dari itu, dirinya berharap DPR harus segera mengambil langkah konkret dengan mengundang para ahli hukum, organisasi masyarakat sipil, dan publik untuk merumuskan RUU perampasan aset yang matang dan kuat secara hukum, dapat diterapkan secara efektif, serta relevan dengan kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia. Harjuno menekankan bahwa keterlibatan publik sangat penting untuk menciptakan regulasi yang transparan dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam melawan korupsi. Dengan berbagai langkah tersebut, ia pun optimistis Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif, serta memastikan tidak ada lagi celah bagi pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatannya. KPK dilemahkan. Dianggapnya KPK selalu kalah, ada pelemahan. Karena mungkin kaitannya kepala daerah dengan partai politik, dengan kekuasaan, dengan intervensi. Meskipun kita dalam ranah yang lain kita tahu tentunya pasti di dalam semua perkara banyak terjadi intervensi-intervensi.